Anak-anak, sekarang kita ke yang ketiga, yaitu menyatakan keadaan bahaya. Ini diatur dalam pasal 12. Jadi di negara kita kondisinya seperti apa yang bisa menyatakan negara dalam kondisi bahaya? Indonesia, Jakarta siaga 1, siaga 2 misalnya, semacam itu, yang menyatakan adalah presiden. Kemudian yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Diatur dalam pasal 13. Anak-anak masih ingat apakah itu duta? Duta adalah utusan dari negara yang satu ke negara yang lain dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang politik. Maka rumah-rumah kedutaan, tempat tinggal kedutaan anak-anak itu pasti berdekatan dengan tempat tinggal istana negara gitu. Ya, atau tempat kerjanya kepala negara. Karena urusannya dalam bidang pemerintahan. Maka jika kalian anak-anak ke Jakarta itu ya, sepanjang daerah dekat dengan Monas itu kan berjajar-jajar rumah kedutaan semua itu. Kenapa kok di situ, kok rumah kedutaannya kok tidak di Semarang, kok tidak di Jogja? Ya karena berdekatan dengan pemerintahan, karena urusannya adalah dengan pemerintah. Ini anak-anak. Kemudian juga rumah kedutaan anak-anak itu berlaku hukum negara tersebut. Jadi misalnya anak-anak main di rumah kedutaan Arab misalnya, nah di sana iseng-iseng anak-anak itu mengambil sesuatu, nyolong gitu ya. Nah itu kalau ketahuan itu nanti akan dihukum secara hukum negara tersebut. Tapi kalau sudah sudah keluar dari rumah kedutaan, itu berlaku hukum sesuai dengan hukum yang ada dalam negara itu. Ini mengenai duta. Sekarang konsul. Kalau konsul itu utusan dari negara yang satu ke negara yang lain dalam bidang ekonomi atau dalam bidang perdagangan. Karena urusannya bidang perdagangan, maka tempat tinggal konsuler atau konsulat itu pada umumnya adalah di kota pelabuhan, bukan di pelabuhan ya. Kalau di pelabuhan nanti digigit nyamuk, banyak nyamuknya tuh di pelabuhan. Di kota pelabuhan itu misalnya Jakarta, nanti ya tinggalnya berarti berada di dekatnya pelabuhan Jakarta itu mana itu namanya itu, Tanjung Priuk gitu ya. Nah tempat itu lah anak tempat yang kalian kadang-kadang wisata di sana itu loh, di Dufan itu ya, misalnya semacam itu. Kemudian kalau di Surabaya itu Tanjung Perak ya, di daerah Tanjung Perak. Kalau Semarang yang dekat saja daerah Tanjung Mas, anak-anak. Daerah sepanjang Tanjung Mas itu adalah daerah pelabuhan. Ini tempat tinggal kedutaan berarti ada di kota tersebut. Tempat tinggal konsuler ya, atau konsulat itu. Kalau kedutaan ada di Jakarta. Berikutnya sekarang yang ke-5, ini memberi grasi dan rehabilitasi. Yang ke-6, amnesti dan abolisi. Nah, saya terangkan sekaligus. Presiden punya hak untuk memberikan grasi. Grasi itu secara mudahnya saja yaitu penghapusan hukuman atau keringanan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada terpidana. Jadi misalnya kita dijatuh hukuman oleh pengadilan ya, kita mengadakan banding ke pengadilan yang tingkat lebih tinggi, tingkatnya provinsi misalnya. Kemudian ternyata kita masih merasa tidak puas gitu ya, itu kita bisa mengadakan banding lagi ke tingkat pusat, tetapi ternyata masih dapat mendapatkan hukuman yang berat juga gitu, bisa mengajukan grasi, permohonan untuk diampuni, untuk diringankan hukumannya atau untuk dibebaskan. Itu namanya grasi ya, presiden punya hak ini. Kemudian juga presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti. Kalau amnesti itu peniadaan hukuman pada sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi kalau zaman dulu itu ya contohnya itu pihak-pihak yang memberontak, pihak-pihak yang memberontak di awal-awal kemerdekaan itu banyak pemberontak kan, itu diberikan amnesti oleh presiden. Atau misalnya kalau sekarang itu misalnya sekelompok mahasiswa mengadakan demonstrasinya ternyata anarkis. Nah, mahasiswa ini kan memiliki
apa ya, masa depan yang baik ya, dan selama ini kan tidak pernah melanggar hukum. Ini bisa saja nanti presiden memberikan yaitu amnesti. Kemudian yaitu gerasi, amnesti, abolisi. Sekarang abolisi itu pengampunan hukuman atau penghapusan hukuman kepada seseorang yang terjadi ini biasanya karena orang ini biasanya karena politik kan anak. Jadi dan ini akan diberikan pada umumnya setelah terjadi pergantian pemerintahan ya. Misalnya dari zamannya Bapak Presiden Soeharto misalnya ini ada hukuman untuk seseorang yang dihukum karena partai politik, tapi pada zamannya Gus Dur misalnya ini kemudian dihapus ya, itu termasuk juga abolisi. Jadi biasanya pada dalam partai politik, tapi ini yang jelas yaitu abolisi ini pernah diberikan pada zamannya Bapak Presiden Soekarno kepada sekelompok pihak-pihak yang memberontak. Jadi sama seperti amnesti tadi, contohnya sama gitu ya. Berikutnya sekarang yang terakhir yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi itu pengembalian nama baik seseorang yang tercemar karena hukum. Jadi orang tidak bersalah tapi dihukum oleh pengadilan, karena saat diadili itu dia tidak bisa menyatakan dirinya tidak bersalah. Ternyata setelah diselidiki berapa tahun kemudian ternyata orang ini tidak bersalah. Ini bisa diberikan dikeluarkan dengan rehabilitasi, pengembalian nama baiknya. Nanti Ibu jelaskan lagi.